Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafidh Prianto. Saya dari kelas IE 0602 dengan NIM 110 42 342. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih stack post problem. Sebelum masuk ke contoh soalnya, stack stack coach problem ini adalah contoh klasik dalam dynamic programming yang membantu memahami fitur-fitur dan terminologi dari metode ini. Jadi masalah ini didasarkan pada perjalanan seorang pencarian emas dari abad ke-19 dari Missouri ke California dengan menggunakan stagecoach. Tantangannya adalah menemukan rute yang paling aman yang diukur berdasarkan biaya asuransi perjalanan. Lalu untuk dari struktur masalah ini, ah, dari perjalanan kan terdiri 4 tahap dari stagecoach ranch ini. Nah, titik awal adalah Missouri A dan titik akhirnya adalah California. Itu diperumpakan dengan huruf C. Yang dimana itu terdapat berbagai jalur alternatif yang dapat dipilih. Misalkan nih ada biaya perjalanan kos yang mempresentasikan risiko keamanan, di mana biaya yang lebih tinggi berarti rute lebih berbahaya. Nah, tujuan utamanya adalah menemukan rute dengan total biaya paling rendah. Nah, untuk pendekatan solusinya sendiri, strategi greedy ini adalah memiliki jalur dengan biaya termurah di setiap tahap. Jadi tidak selalu optimal. Misalkan nih, contohnya jika kita memilih jalur A, B, F, I, J dengan total biaya 13, tetapi dengan pendekatan yang lebih cermat, jalur A, D, F, I, J bisa memberikan biaya lebih rendah keseluruhan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita menggunakan dynamic programming untuk mencari solusi optimal yang dengan cara mengurangi masalah menjadi sub masalah yang lebih kecil. Nah, langkah-langkah penyelesaian sendiri dengan dynamic programming ini, kita mulai dari tahap terakhir, tahap paling terakhir, paling dekat ke tujuan, dan cari solusi terbaik untuk setiap kemungkinan keadaan. Jadi, bangun solusi secara bertahap ke belakang sampai mencapai titik awal. Lalu gunakan tabel keputusan untuk menyimpan nilai minimum dari setiap tahap sehingga dapat digunakan dalam tahap sebelumnya. Nah, kita langsung aja ke implementasi dynamic programming ya. Jadi tahap keempat ini itu ada N sama dengan 4 itu sama dengan garis simpul. Garis simpul di setiap ini. Ini ada N4, N sama dengan 4 itu simpul 4, E ke H simpul 3, B ke E simpul 2, A ke B simpul 1. Oke, jadi perjalanan terakhir hanya bisa menuju C. Jadi biaya minimum langsung ditentukan. Sedangkan ke tahap ketiga atau N3 itu misalnya dari F bisa menuju H, biaya 6 atau biaya 3. Nah, total biaya F ke H adalah 6 ditambah 3 sama dengan 9. Seterusnya seperti itu. F ke I, 3 ditambah 4 sama dengan 7. F ke I karena biaya lebih rendah. Nah, kita mencari karena ini minimum, jadi kita mencari biaya paling minimum dan kita mengambil F ke I. Seterusnya seperti itu. Lalu, lalu kesimpulan dari jalur optimal sendiri dari keseluruhan. Dari tabel yang dihasilkan, jalur yang dengan total biaya minimum 11 adalah ACEHJ, ADEHJ, ADFIJ. Nah, semua jalur ini total biayanya adalah 11 sehingga ketiganya bisa dianggap sebagai solusi optimalnya. Nah, masalah ini jadi menunjukkan bagaimana dynamic programming ini dapat membantu mencari solusi dari optimal dengan cara yang lebih efisien dibanding dengan mencoba semua kemungkinan jalur. Pendekatan ini dapat diterapkan pada banyak masalah lain seperti perencanaan perjalanan, optimasi rantai pasok, dan lainnya. Seperti itu. Nah, lalu
Dan hasilnya seperti ini, solving the problem. Nah, ini adalah stage ketiga yang dimana ini sudah melakukan perhitungan setelah N4. Nah, N4 ini karena kan tujuannya dari HI ke J aja. Jadi kayak H ke J itu berapa? Nah, kita lihat di slide ke-4. H ke J itu 3, sedangkan I ke J itu 4. Nah, kita mencari solusi optimal. Nah, untuk step ketiga itu ada E, F, G, H. Dan untuk S-nya itu adalah HI. H. Untuk E ke H itu adalah E ke H itu adalah 4. Kenapa di hasil di sini itu menjadi 1? Kan E ke H ini adalah 1. Kenapa hasil di sini menjadi 4? Karena ditambah 1 dari nilai stage 4 ini. Jadi setiap perjalanan akan ditambah dari stage-stage sebelumnya sampai ke stage 1. Nah, dari situ kita sudah menemukan iterasi sampai terakhir. Ini stage 2. Iterasi terakhir, kita menemukan iterasi optimalnya. Jadi, kita mencari optimalnya melalui semua jalur yang telah kita hitung dari iterasi pertama sampai terakhir untuk menemukan rute terbaiknya yang dimana nanti bakal ketemu rute terbaik optimalnya yaitu ADEE HJ dan ADFIJ. Jadi totalnya rata-rata itu total biayanya adalah 11 seperti itu. Dan hasil akhirnya seperti ini. Solusi optimal yang dari A C E H T A T ini C ya teman-teman karena ini mungkin typo. A C E H J A D E H J A D F I J. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya presentasikan di PPT kali ini dengan materi Stakes Coach Problem. Saya Muhammad Hafidh Wibrianto dengan NIM 42 dari kelas 0602 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.